Panglima Kodam Jaya Majen TNI Muhammad Hasan belum lama ini merilis buku berjudul Menjaga Jokowi, Menjaga Nusantara. Berisikan catatan perjalanannya semasa menjabat sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres. Buku ini mengisahkan momen-momen dirinya saat mengamankan Presiden Joko Widodo. Cerita yang bermula ditulis Muhammad Hasan melalui ponselnya sejak 5 Februari 2016 hingga 12 Januari 2018, layaknya catatan harian. Ada beberapa cerita dikatakan Muhammad Hasan yang menggambarkan kejadian yang mungkin masyarakat hanya mengetahuinya secara umum, tetapi tidak secara detail. Dalam buku ini nanti akan diungkapkan setiap peristiwanya secara detail. Kebiasaan mencatatkan setiap kegiatan pengamanan yang dilakukannya, baik di dalam negeri maupun luar negeri, menjadi cerita menarik yang ditumpahkannya dalam buku sebanyak 300 halaman. Mantan Danjen Kopassus itu menyusun buku mengisahkan perjalanannya dengan Jokowi di Indonesia bagian Barat, Tengah, hingga Timur. Dalam buku tersebut, Muhammad Hasan juga menceritakan momen paling heboh dan cenderung bisa disebut agak gila yang dialaminya saat mengamankan Jokowi, yaitu saat dirinya mengendarai motor trail bersama Jokowi dari Wamena ke Habema, Papua. Menerjang wilayah rawan membuat Muhammad Hasan sempat berkata dalam hatinya, "Wah, gila banget Bapak Presiden mau naik motor di wilayah tersebut." Tak hanya menjadi kisah yang paling berkesan, pengalaman tersebut membuat Muhammad Hasan merasa sangat dipercaya oleh Jokowi sebagai pengawalnya. Presiden Joko Widodo turut menorehkan kata pengantar dalam buku yang ditulis Muhammad Hasan ini. Ia pun berharap buku yang dirilis mantan pengawalnya itu menjadi pembelajaran bagi generasi muda agar mencintai Indonesia. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Fani Imani dalam program One on One, yang kalau misalnya program kali ini tampaknya sedikit mengingatkan saya pada nostalgia ketika saya masih bertugas di lapangan dulu, tepatnya di Istana Negara dan juga Istana Merdeka sebagai salah satu jurnalis yang meliput kegiatan dari Presiden Joko Widodo, terutama di tahun 2017 hingga 2018 yang lalu. Saat itu saya bertemu dengan beberapa pihak dan juga banyak orang yang tentunya masih membekas di di pengalaman saya atau pikiran saya begitu. Salah satunya adalah Komandan Grup A Paspampres tahun 2016 hingga 2018 yang saat itu bertugas begitu mengawal kegiatan dan juga rutinitas dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan saat ini kebetulan beliau menjabat sebagai Pangdam Jaya Jayakarta. Majen TNI Muhammad Hasan yang juga mungkin warganet kemudian juga masyarakat mengenal karena beliau dikenal cukup aktif begitu di dunia digital atau media sosial. Langsung saja mungkin kita mengobrol bersama beliau malam hari ini. Selamat malam Pak Pangdam. Selamat malam Bani. Lama tak bertemu ya Bapak? Iya, lama banget ketemu nih. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun ini Bapak tampaknya rutinitas dan juga kegiatannya cukup berubah drastis begitu ya Pak ya. Dan yang terbaru ini meluncurkan sebuah buku. Langsung saja saya tunjukkan ya Pak ya, Menjaga Jokowi, Menjaga Nusantara. Ini berangkat dari pengalaman Bapak ya ketika bertugas sebagai Komandan Grup A Paspampres ya Pak ya. Betul. Kabarnya saat itu pengalaman Bapak dicatat di dalam handphone. Iya. Masih ada nggak Pak catatannya kalau boleh tahu? Ada. Bener? Masih ada? Masih ada. Mungkin Bapak boleh lihat. Ini memang saya catat. Selama bertugas 2 tahun mencatat semuanya Pak? Iya, saya mencatat semua kegiatan-kegiatan yang saya lakukan dengan Pak Jokowi. Mulai dari tanggal berapa, kemana, kemudian ngapain di situ gitu loh, itu ini nih. Wah, banyak banget, makanya sudah penuh baru saya masukin ke laptop waktu itu. Itu startnya dari titik mana Pak kalau boleh tahu mungkin diceritain? Dari awal, kan saya kan mencatat semuanya gitu. Bahkan di catatan saya ini ada daftar, daftar provinsi kabupaten yang saya tunjukkan ini.
ada 165, kemudian ada 20 sekian luar negeri. Itu selama bertugas Bapak? Iya. 160. Wih, ratusan. Oke, berarti ikut 165 itu yang saya hitung di luar Jawa Barat sama DKI. Oke, yang Jawa Barat sama DKI sendiri juga akan lebih banyak daripada Ya, itu kan ya Pak ya? rutin kan, tiap hari kita jalan dari Bogor ke Jakarta, ya itu kan rutin kalau yang di luar Jawa. Oke. Di luar Jawa kebanyakan. Baik, Bapak kalau mungkin boleh cerita sedikit Pak, ketika bertugas sebagai komandan atau sebagai pas pampres tersebut, berarti dalam satu hari 24 jam, itu masa tugasnya atau durasi tugas berapa lama Pak? Ya sangat tergantung dengan rundown yang punya Pak Jokowi sendiri kan. Kalau di istana ya kita agak nyantai dikit lah kan, maksudnya hanya kegiatan internal dalam rapat-rapat lah gitu. Tapi yang saya catat ini kan banyak kan setelah kita keluar dari istana kemudian ke daerah. Paling tahu sendiri kan keluar kan ke daerah kan tidak satu tempat, beberapa tempat satu hari gitu. Bisa langsung loncat-loncat tempat gitu ya, beda-beda tempat ya. Oke, kita sedikit bedah dari isi buku ini ya Pak ya. Menjaga Jokowi, menjaga Nusantara, judulnya aja udah menggugah begitu. Saya baru dapat kemarin Bapak dan kemudian langsung saya baca, tapi belum selesai mungkin ya. Sedikit mungkin digambarkan Pak momen-momen menarik yang terjadi di buku ini begitu. Di Nusantara, bagi menjadi 3 bagian ya Pak ya, Nusantara. 4, Nusantara Barat, Nusantara Tengah, Timur sama momen tergila mengawal Jokowi. Oke. Momen tergila kita simpen di akhir ya Pak ya, biar jadi gongnya begitu. Tapi mungkin kenapa dibagi dari Barat, Tengah, Timur begitu Pak? Awalnya saya mengurutkan dari mulai saya pertama berdinas di Mandalika waktu itu, tapi saya pikir wah ini kalau di bolak-balik Sumatera kemudian NTT balik lagi itu agak kurang bagus. Jadi saya buat 4 Nusantara Barat, Tengah sama Timur sama momen yang paling tidak terlupakan. Tidak terlupakan lah sama saya seperti itu. Oke, kita bedah dari Nusantara Barat dulu kali ya Pak ya. Salah satu yang menarik waktu yang saya baca itu pengalaman ketika Bapak dan juga kawan-kawan pas pampres mengawal kegiatan Pak Presiden Joko Widodo pasca ada bom meletus di Kartosuro. Betul? Iya. Iya. Boleh diceritakan Pak saat itu kayak seperti apa momennya? Lagi chaos kan Bapak? Bukan chaos ya. Waktu itu saya ingat pertama kali Bapak berlebaran di Padang. Berlebaran di Padang waktu itu sholat Idul Fitri di Padang, 20 malam kalau nggak salah di sana itu. Ketika malam sebelum malam takbiran kalau nggak salah ya, itu ada kejadian bom di Solo. Ada bom di Solo yang terus masuk ke Polres kemudian meledakkan diri di situ gitu loh. Dan setelah kita berkegiatan di Padang waktu itu, jadi kita pulang ke Solo nih. Di Solo, kemudian sampai di Solo pas hari Kamis, besok Jumat. Salat Jumat. Iya, mau salat Jumat. Dan saya tahu kebiasaan Pak Jokowi di Solo itu, kalau Jumatan tuh kalau ditanya Pak, kita Jumatan di mana? Udah jalan aja katanya. Belum menentukan tempat gitu ya? Karena beliau tahu sangat hafal Solo kan. Kemudian jalan, kemudian di situ sholat seperti itu. Dan akhirnya itu saya kan karena melihat situasi yang kurang kondusif setelah ada peledakan itu saya sampaikan ke siapa itu ya, ke Pak Sigit, sama Pak Kapolri itu. Iya. Sudah Bang, besok kayaknya jembatan kita harus pilih nih, jangan di sembarang tempat seperti biasa. Karena pengamanannya kan harus. Oh iya boleh. Salah adanya gimana katanya? Kita carikan tempat di instansi militer ataupun kepolisian sebenarnya atau instansi pemerintah yang aman kita bersterilkan. Udah kita pilihlah gitu. Waktu di Koran Solo, kebetulan dantennya Pak Maruli, saya telepon, kan nggak bisa, direhab masjid katanya. Ke Polres nggak mungkin lagi di Polres kan, lagi habis lembah kan. Ini saya ngerti Solo. Berdua Kopassus karena menjangan Solo. Saya telepon komandan grupnya itu. Nah, komandan grupnya dan komandan sekarang Rafael. Sulang kan satu angkatan nih. Loh, nanti besok Bapak mau ke situ. Oh ya bener jangan main katanya. Iya betul Bang, ini udah oke katanya. Saya udah lapor ke Pak Mensesnek dan Pak Anggit itu oke, besok kita kondisikan dan beliau setuju. Karena malam itu kita komunikasikan supaya beliau siap nih. Jadi di lembur malam jam 2 pagi tuh Bapak ke sana tuh. Karena ya itu koordinasi harus dilakukan sedemikian rupa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya begitu ya Pak ya? Iya, dan memang alhamdulillah Kopassus kan, jadi dia sudah biasa dikaget-kaget seperti itu kan. Tapi mereka siap juga. Oke, tapi momen-momen seperti ini sepertinya sering terjadi ya Pak ya dalam mengawal keseharian Pak Presiden ya? Ya hampir setiap kunjungan adalah kejutan-kejutan kecil yang seperti itu gitu. Bapak suka memberikan kejutan? Gitu, ya seperti itu juga. Oke, awal-awal kaget Pak? Kaget dan itu juga yang
akhirnya membuat saya harus beradaptasi dengan itu. Maka di buku saya kan saya ada di pembukaan saya sampaikan di pembukaan itu ada adaptasi, ada ritual beliau, namanya teladan beliau kebersamaan gimana gitu, seperti itu. Jadi apa yang menjadi ciri khas Pak Jokowi itu yang selalu berdekat dengan ingin berdekat dengan rakyat, kemudian tidak protokoler dan selalu tidak terduga, unpredictable itu yang membuat kita akhirnya Basarnas itu mempunyai inisiatif dan inovasi. Gitu. Aturannya juga berubah ya, Pak Muhammad Hasan ya? Aturan sangat berubah. Kalau kita mengikuti mengacu kepada peraturan Panglima TNI tentang pengambil HIV itu kan sangat saklek dengan mau jumlah mobil berapa, kemudian juga masuk ke sana terus bagaimana kan, ada pengamanan tim Ervan mendahului ke sana. Tapi ini kan nggak bisa kita kalau Pak Jokowi seperti itu gitu. Oke, apalagi kalau keluar dari kota gitu ya, misalnya kayak keluar DKI Jakarta dan juga Jawa Barat biasanya kalau di DKI kan yang saya ingat pasti ada tim advance terlebih dahulu, kemudian juga melakukan pengamanan atau sterilisasi. Tapi kalau keluar ketika berusukan tidak bisa. Ya sebenarnya ada tim advance gitu ya. Misalnya di DKI ada tim advance gitu. Tapi kita tidak boleh demo ke pasar tengah jalan apa coba kita. Pak jangan Pak, bukan begitu, bukan begitu kan. Tapi akhirnya itu yang membuat kita berpikir, akhirnya kita membuat modifikasi sedikit-sedikit seperti rangkaian beliau itu pada saat di daerah itu dulu tidak ada namanya sebuah bis yang berisi pasukan pengamanan tirai yang setiap turun. Hanya karena membutuhkan itu, hanya kita buatlah satu sistem pengamanan, ada satu kendaraan besar yang pengangkut 10-15 orang. Untuk ketika Pak Jokowi mendadakan masuk ke pasar, udah mereka turun. Jadi kita membuat modifikasi seperti itu. Saat itu jumlah keseluruhan dari pasukan Pas Pampres, terutama grup A ada berapa Pak? Ya keseluruhan kalau grup A ada 400-an orang. Tapi kan yang nempel pada hari itu kan tidak semua kan, bergilir kan. Yang ada gilir cuma saya dengan Pas Pampres. Yang bergilir semua. Oke, nggak ada shift-shiftan ya Bapak? Nggak ada shift-shiftan kalau kita. Oke, tadi Kartosuro, terus kemudian kalau kita bergerak ke arah tengah begitu ada Mandalika, terus kemudian kalau baca di sini ada beberapa momen menarik begitu di Nusantara Tengah. Mungkin saya sedikit breakdown ini, soalnya kata-katanya sangat menarik. Rangkulan anak alay Balikpapan. Alay loh, gimana nih Pak Maijen? Monggo. Itu apa namanya? Suatu kejadian yang tidak sangka-sangka sebenarnya. Dan saya pun bertindak ya spontan juga gitu. Cuma itu kan viral, kan ada videonya, Kalau dilihat itu di buku itu ada QR code-nya, itu sampai ada videonya sih gitu. Jadi buku ini juga dilengkapi dengan QR code yang menghubungkan kepada video-video yang viral-viral tersebut. Tapi ini kan kalau misalnya kita melihat bagaimana situasi pengamanan dari presiden atau pimpinan negara-negara lain begitu, kayaknya jarang sekali ada warga atau civilian atau sipil yang bisa mendekati orang nomor satu di negara ini kan. Tapi kalau Pak Presiden tampaknya cukup approachable gitu. Soalnya beberapa kali kan video kita suka tonton, tiba-tiba ada yang nyelonong, mau menyentuh Bapak, terus kemudian minta jabat tangan seperti itu. Termasuk salah satunya ini ada anak dari Balikpapan yang merangkul Bapak begitu. Ya itu sebenarnya kan kebiasaan beliau yang setiap ke daerah itu pasti ada kesempatan mengunjungi mall. Itu di Balikpapan kejadiannya itu. Ya, pada saat beliau itu masuk mall kemudian berkegiatan di mall, pas mau pulang di dekat mobil, beliau selalu manggil tuh, ada orang berteriak-teriak manggil beliau, dipanggil satu-satu untuk berfoto, untuk berselfie sama beliau. Itu datang kok dipanggil tunjuk, dipanggil dibawa sama Pas Pampres, didiamkan sebelah Bapak, biasanya kita di belakang nih. Hanya saya bicara tapi saya diam aja biasanya kan tidak agresif gitu. Tapi anaknya saya lihat ini kok kayaknya melambai nih sebenarnya. Agak sedikit aneh kan. Saya tulisannya agak aneh nih. Karena antusiasme kayak euforia sekali mau heboh banget tuh. Dengan caranya terus jalannya ke saya juga ini kok ada. Saya waktu di belakang. Ternyata benar pada saat sampai sebelah Pak Jokowi tangannya langsung begini. Mengerangkul gitu. Saya tarik sekali. Dia masih mau ngerangkul lagi, aku saya tarik lagi, terus saya tepung ke kabel pinggangnya supaya dia tersadar gitu kan. Karena kan mungkin orang euforia kan karena juga nggak lihat orang kan. Aja dia diem. Tapi ya refleks begitu maksudnya. Refleks sekali. Oke. Ini gestur-gestur dari masyarakat atau lagi-lagi gitu warga sipil yang tidak terlihat ketika mereka bersinggungan dengan presiden-presiden sebelumnya begitu. Dan ini sering terlihat begitu ya ketika Bapak menemani rutinitas Pak Jokowi. Sering terlihat karena mungkin ya antusiasme masyarakat ketika bertemu Pak Jokowi sangat tinggi sekali. Dan memang betul ya Pak Jokowi itu bertemu masyarakat, salaman, foto itu kayak mood booster buat beliau kayaknya tuh.
Secapek-capeknya beliau kalau kemana ke suatu daerah, masih jam 8 masuk hotel pasti nyari mall yang buka di mana. Terus cari makan, tempat makan ya, masuk kuliner. Makan, masuk mall. Kemudian kita sama masyarakat, ya itu aja. Yang akhirnya itu menjadi kegiatan yang ya ritual beliau lah, seperti yang sering beliau lakukan. Dan 2 tahun bersama dengan beliau juga para pas pampres terbiasa begitu, terutama sangat Pak terbiasa. Hasan ya. Dan kita berkesimpulan akhirnya kan ya mengawal Jokowi itu harus mensinkronkan antara rasa nyaman beliau dengan amannya beliau. Kadang-kadang belum tentu berjalan beriringan. Sangat bertentangan sebenarnya kan, orang nyaman belum tentu aman kan. Dia nyamannya mungkin masuk masyarakat di tengah kerumunan begitu, kan bagi kita nggak aman. Tapi dia pengen nyaman di situ. Nah, hanya kita membuat satu titik temu antara rasa aman dan nyaman beliau bagaimana. Nah, itulah yang hanya kita berpikiran jadi kreatif, gimana caranya supaya beliau aman dan nyaman. Jadi modifikasi terus kemudian di-upgrade begitu ya Pak ya sistemnya. Itu juga. Baik, kalau tadi kan bersinggungan dengan manusia begitu ya Pak Presiden Republik Indonesia ini bersinggungan dengan sesama manusia, terus kemudian ada kejadian tidak terduga gitu. Kalau yang sekarang, kalau saya baca di Nusantara Timur nih terutama begitu Pak Hasan, ini bersinggungan dengan situasi dan juga kondisi yang belum tentu aman dan juga nyaman untuk Pak Jokowi. Waktu ke Wamena begitu ya Pak, koreksi saya kalau saya salah, naik motor trail. Ya, itu masuk di momen tergila sebenarnya itu. Oh, itu gimana Bapak? Itu memang sudah rencana beliau dari awal. Beliau sudah pernah menyatakan keinginan untuk mengunjungi Jalan Trans Papua. Kemudian bicara bahwa dia pengen naik motor gitu. Sehingga motor itu udah kita siapkan sejak awal di Bogor untuk beliau belajar latihan dan istilahnya mencoba lah seperti itu. Betulnya RI1 itu sudah ada di Bogor sejak lama. Tapi akhirnya tertunda sekian lama, dan ketika beliau ke Papua, ke Jayapura, beliau menyatakan kita jadi katanya naik motor di Wamena katanya. Itu nggak ada di rundown atau nggak ada di itinerary gitu Pak? Ada loh, sudah ada, sehingga persiapan kita pun sebenarnya kan sudah cukup matang, termasuk juga yang digelar oleh Panglima TNI, Pangdam dan lain sebagainya. Cuman kan yang teknis kan kita yang awal nih kan. Dan Bapak itu baru sekali mencoba di Istana Bogor, itu yang agak bikin saya was-wasan gitu. Nah, ini pada saat kita persiapan di Kodim Wamena itu saya bilang, Pak coba lagi sekali belajar untuk menstarter, kemudian juga muter di Kodim, cuma belum mungkin. Akhirnya kita berangkat ke mana, ke titik startnya untuk naik motor itu di Wamena yang waktu itu masih sangat dingin lah situ. Karena sangat dingin di Wamena itu. Dan juga rawan kan Bapak? Ya, saya ke Papua, jadi saya sangat tahu daerah itu Wamena. Kemudian kita melintasi namanya Kabupaten Lanijaya. Itu Habema itu udah perbatasan antara Lanijaya dengan Kabupaten Duga. Dan di situ sering terjadi penghadangan. Sampai kapan terjadi penghadangan. Tetapi mungkin gelar pasukan sudah tergelar di Papua, di sekitar jalan itu. Dan yang penting mungkin beliau yakin sama kita gitu, yakin beliau bahwa diawankan lah sama tentara. Tapi kita kan was-was dong. Iya, pastinya. Karena beliau, apalagi beliau baru berapa kali nyoba motor itu gitu loh. Selain situasi dari kerawanan tersebut, soal keamanan beliau ketika mencoba motor trail tersebut ya. Tapi lancar, alhamdulillah aman begitu. Dan ada satu cerita yang mungkin orang nggak tahu bahwa saya pada saat itu juga berkomunikasi sama Satgas Kopassus sana untuk meminta si orang OPM ini yang saya tahu di sana itu untuk jangan keluar lah. Ya, itu saya buka di buku itu saya ceritakan juga. Karena orang nggak tahu. Memang pengawas sudah gelar, tetapi kan untuk meyakinkan hati saya bilang, karena kan ada orang Kopassus yang menggelar operasi intelijen di sana. Tolong bilang sama agen kalian supaya dia jangan keluar pada hari ini. Hari yang kita Pak Jokowi mau lewat gitu kan. Pengamanan harus 100% tetap ya. Hanya ada penggalangan dari mereka, hanya mereka tetap di situ lah. Jadi nggak kemana-mana gitu. Baik. Ini 2 tahun yang penuh dengan cerita dan juga momen-momen yang tidak terlupakan sampai dituangkan dalam bentuk buku begitu ya Pak ya. Dan apakah ini juga yang menjadi modal Bapak begitu ketika saat ini menjabat sebagai Pangdam Jayakarta? Tapi tahan dulu jawabannya ya Pak Pangdam. Kita akan gali lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, One on One akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Panglima Komando Militer Jayakarta yang lebih dikenal dengan Pangdam Jaya, kini dipegang oleh sosok yang memiliki pengalaman panjang dan dedikasi yang tak tergoyahkan dalam dunia militer. Mayor Jenderal Muhammad Hasan yang baru-baru ini diangkat sebagai pemimpin Pangdam Jaya telah melalui berbagai tahap perjalanan yang mengesankan dalam karir militernya. Kiprahnya sebagai seorang prajurit dimulai sejak ia melangkah keluar dari Akademi Militer pada tahun 1993, di mana Hasan telah menunjukkan semangat serta dedikasi yang luar biasa dalam menjalankan tugas-tugas berat di lingkungan TNI. Di TNI, Hasan telah ikut dalam berbagai operasi militer, seperti di Timor Timur pada tahun 1995, Irian Jaya pada tahun 1999, dan memangkas pada tahun 2019. Prestasi Hasan tidak hanya terlihat dari pengalaman lapangannya yang luas, tetapi juga dari peran-peran penting yang pernah diembannya. Dari menjadi Komando Unit Grup 1 pada Komando Kopassus, hingga menjadi Wakil Komandan Jenderal Kopassus. Selain itu, perjalanan karir Hasan juga mengungkapkan komitmen kuatnya terhadap peningkatan kualitas dan keamanan. Menjabat sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden atau Pas-Pampres menandakan kepercayaan yang besar pada kemampuannya dalam menjaga keamanan kepemimpinan negara. Dalam perannya sebagai Komandan Korem 061 Surya Kencana, ia telah menunjukkan kepemimpinan yang berfokus pada keberlanjutan dan stabilitas wilayah. Prestasi puncak dalam karir militernya adalah saat Hasan ditunjuk sebagai Pangdam Iskandar Muda di Aceh pada tahun 2021, sebelum akhirnya diangkat menjadi Pangdam Jaya pada awal tahun 2023. Kepemimpinannya yang telah teruji di berbagai level dan situasi konflik membuktikan bahwa Muhammad Hasan adalah sosok yang mampu menghadapi tantangan dengan kepala dingin dan strategi yang matang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One dan saya masih bersama dengan Pangdam Jaya Jayakarta, Majen TNI Muhammad Hasan. Malam hari ini Bapak masih semangat ya Pak ya? Saya sih ikutan semangat Bapak mendengar cerita tadi di segmen 1, mau saya teruskan lagi di segmen 2 begitu ya Pak ya? Terkait dengan isi buku dari punya Pak Majen TNI Muhammad Hasan ini, Menjaga Jokowi, Menjaga Nusantara, pengalaman beliau selama menjadi Komandan Grup A Pas-Pampres di tahun 2016 hingga 2018, menjaga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Oke Bapak, kita akan sedikit breakdown lagi terkait dengan pengalaman tidak terlupakan begitu ya dari para Pas-Pampres. Ini tadi ada beberapa cerita terutama yang terjadi di Jawa Barat begitu Pak, di Cirebon lebih tepatnya. Mungkin boleh dibocorkan ini cerita soal apa? Oh, itu ketika kita akan mengunjungi pesantren Buntet. Itu ada kegiatan semacam peresmian pesantren atau ya semacam haul-haul itulah yang Bapak Presiden mengunjungi pesantren Buntet, pesantren yang cukup terkenal di Jawa Barat. Itu kita ke Cirebon, kita berhenti kita naik pesawat kecil di bandara Cirebon, kita landing, terus naik mobil kita ke arah Buntet itu. Hari itu jam 10 setengah 11 lah kita udah mendarat situ. Kemudian ketika kita melatih Pantura kan masih jalan-jalan besar nih. Nah, ke arah Buntet itu, ke arah pesantren Buntet itu kan jalan kampung, jalan jalan kabupaten atau jalan provinsi lah. Nah, di situ mulai masyarakat sangat banyak sekali. Apa yang sudah dengan informasi Bapak datang? Ya, sudah tahu Bapak mau ke pesantren Buntet itu, sehingga penyambutan masyarakat di sepanjang jalan itu ramai sekali. Hanya karena Bapak buka kaca mobil, hanya kan protap kita kan langsung turun lari samping mobil kanan kiri. Saya pas di kaca mobilnya beliau itu. Jadi kita lari, masih seger lah, masih kuat lah. 1 kilo kita masih lami. 1 kilo naik lagi udah naik karena udah agak sepi dikit. 1 kilo naik, kemudian jalan lagi, banyak lagi orang turun lagi. Total ada 5 kali turun naik lah kita tuh. Terus kita sampai pas udah mau kita ke arah pesawat itu, kita masih blank, belum berapa kali belum tahu. Masyarakat semakin banyak yang ke arah pesawat itu. Kita jalanlah terus kan di mobil itu. Kita udah mulai jam 11. Iya, matahari. Cirebon tahu sendiri kan bagaimana Cirebon ke Panama kan? Di atas. Dan kita waktu itu masih pakai baju safari warna hitam. Warna hitam yang
Ya dulu protap lama kita pakai baju safari atau batik, tapi karena kita di lapangan kita pakai baju safari warna hitam tuh. Maksimal. kita jalan terus sambil apa namanya mengawal di pinggul Pak Jokowi buka kaca, lempar ngasih kaos, ngasih apa ke masyarakat yang ada sampai dipanggil. Kita bolak-balik tuh, kalau ditunjuk datang kita antar ke beliau seperti itu. Itu total hampir berapa kilo kita lari itu, tiba-tiba udah agak sepi. Tapi masyarakat masih ada gitu loh. Bapak Pak Jokowi di dalam mobil udah pasang naik aja katanya. Akhirnya kita naik ke mobil, alhamdulillah nih bisa rehat sebentar di mobil. Masuk mobil, buka AC kita orang kita udah kena panas itu kan. Tiba-tiba pas nggak sampai 500 meter, belum buka kaca lagi. Bapak buka kaca katanya, Bapak pelan lagi. Udah turun lagi kita. Waduh ini kita dikerjain presiden sih. Dan itu memang ya keunikan terjadi sama beliau kan, entah sengaja apa enggak saya nggak tahu lah, itu Bapak yang tahu lah kan. Cuman kita hanya kita dikerjain presiden dalam hati kita kan, hanya kita jalan terus sampai ke ini. Sampai saya sempat agak emosi itu nanya sama dan kawal, berapa kilo lagi nih? 1 kilo lagi Pak katanya. Oke. Dan akhirnya total kita nyampe ke mana, ke pesantren Buntet itu, saya hitung itu sama berapa kilo kita lari nih, 6, sekian kilo gitu. Wow, jadi nah itulah. Aduh, endurance benar-benar lagi diuji saat itu ya Pak ya? Ya itulah, akhirnya kan memang kategori Pak harus kuat fisiknya tuh, bisa kuat lari seperti itu dalam keadaan yang ini. Ya mungkin juga karena kita memang ya ini ya fokus dengan pengamanan aja, kita nggak terasa capek lah. Sampai terasa capeknya. Tapi itu baju semuanya. Nah itu cerita lucu lagi tuh. Oh, gimana? Terus sampai cerita Buntet, kalau ke Buntet, saya udah nggak sanggup lagi tuh duduk dia di tempat acara itu. Hanya saya bilang, coba saya mau naik ke atas dulu, Pak, mau istirahat di belakang. Hanya saya masuk ke ada posko pesantren, saya buka baju, saya dinginkan badan saya, minum air sebanyak mungkin supaya nggak dehidrasi. Tapi hanya baju saya yang setelah kering itu, karena baju hitam safari warna hitam, muncullah pulau-pulau kecil putih garam-garam itu. Kan bikin malu gitu. Baju itu bikin ada pulau-pulaunya. Karena kita masuk lagi ke acara berikutnya lagi makan siang di mana gitu. Nggak bisa dong terlihat tidak rapi begitu ya Pak ya. Tapi tetap aja kelihatan. Oke. Tapi hanya saya lihat Bapak mungkin tahu nih Pak Sabes kalau pakai baju safari warna hitam atau warna gelap pada saat tidak seperti nggak bisa gitu. Dan sejak itulah kita diminta oleh beliau, udah nanti kalau di lapangan kalian pakai kaos aja atau pakai baju yang lebih menyerap keringat. Gitu. Sehingga awalnya kita tuh diberikan kaos sama beliau, diberikan kaos nih, nanti untuk pengawal berikutnya pakai kaos ini. Itu ide dari Pak Presiden? Pak Presiden dulu yang memberikan kita semua kita. Sekarang kan Pak Sabes kan pakai baju taktikal kan, dengan pendek kan. Itu udah dikasih berikutnya. Awalnya kita saya dikasih kaos yang supaya menyerap keringat nih, supaya ini. Karena mungkin beliau lihat nih kok Pak Sabes bajunya bolong-bolong, putih-putih ini kan seperti itu. Keringet. Jadi Bapak melihat situasi juga begitu, situasi juga, terus kemudian menyesuaikannya, dan ya ini menjadi sebuah upgrade lagi ya Pak ya dari operasional para pas pampres ya. Betul. Okay. Ya, untuk Bapak lihat lah kita mungkin sehingga kita hanya pada pengalaman berikutnya lebih nyaman dan boleh pakai sepatu yang juga disesuaikan. Juga kan pakai batu-batu juga kan, nanti kita pakai baju yang lebih taktikal dan lebih nyaman untuk lebih dinamis juga begitu ya Pak ya. Oke, jadi di balik wajah jahilnya ini dari Pak Presiden Indonesia Joko Widodo, beliau memahami situasi, sangat perhatian terhadap kita, dan kita memang walaupun mungkin ini udah kasihan nih Pak Sampres katanya kalau pakai baju safari terus kita selain memang panas kok baju hitam terus nanti kan nyerap panas seperti itu. Oke. Pernah ngobrol lebih dalam begitu dengan Pak Presiden, terutama ketika berbarengan begitu dengan rutinitas beliau belusukan gitu? Ya jujur kalau saya orangnya kan kalau tidak, beliau sendiri kan memang bukan nggak pernah kita secara khusus untuk ngobrol, tidak pernah. Kecuali ada perintah khusus baru kita ngobrol. Dan saya pun ya kalau nggak ada yang ngomong diem aja. Fungsi kita pengamanan gitu. Itu doktrin dari sebelum seperti itu, karena beliau istilahnya kita hanya ngurus masalah pengamanan beliau, penting beliau aman, nyaman, dan semua tugas berjalan dengan lancar ya sudah selesai. Nggak ada momen khusus kita ngobrol, kecuali pada saat makan lah, paling nanya, iya makan gitu aja. Oke, tapi pernah bertanya nggak Pak Hasan atau terpikir bertanya begitu kepada Pak Presiden gitu, Bapak apa nggak bisa ikut itinerary yang sudah direncanakan gitu, jangan sering-sering ngagetin? Itu pernah ditanyakan sama dan grup A sebelumnya Pak Maruli, kalau saya pernah nanyakan, Pak kok sering dadakan katanya kalau acara ini. Beliau jawabnya santai aja,
kan kalau kita dadakan orang juga terdadak katanya. Tidak sempat siap-siap. Ya, sepertinya mau jasa sama kita juga nggak sempat karena kita dadakan juga kan seperti itu. Itu kira-kira seperti itu mungkin. Oke, menarik. Ya, filosofinya ini masuk akal juga sih menurut saya sih. Tapi kan ya kita kan sebelumnya kan selalu berjalan dengan prosedur, dengan ketentuan yang ada. Tapi kita hanya di zaman Pak Jokowi ini memulai modifikasi sedikit, beradaptasi dengan kebiasaan beliau, dan hanya mensinkronkan rasa aman dan nyaman tadi dalam sebuah pengawalan yang kepala negara seperti ini. Yang cukup unik begitu ya. Tidak terjadi di kepala negara lainnya begitu, Pak. Ya, Bapak juga bercerita di sini kayaknya presiden-presiden atau kepala pemerintahan negara lain nggak ada yang kayak gini. Bahkan kita kalau di luar negeri malah mereka melihat presiden di kerumunan masyarakat tuh, wah itu kayak protek temen, nggak boleh sama mereka seperti itu. Benar, makanya kayak ini unik banget sih, unik sekali gitu hanya terjadi pada Pak Presiden kita saat ini. Nah, tapi bekal-bekal ini atau pengalaman gitu ketika Bapak menjabat sebagai Komandan Grup A Pas Pampres, ini juga menjadi sebuah privilege atau keuntungan sendiri ketika Bapak sekarang menjabat sebagai Pangdam Jaya Jayakarta. Saya mengalir saja sih sebenarnya kan, karena saya juga menjadi Grup A itu juga ya memang mungkin kepercayaan dan tugas yang diberikan sama negara sama saya kan. Padahalnya mungkin saya dipercaya lagi untuk nggak jauh-jauh lah dari Jakarta ke Bogor lagi kan. Kemudian mendapat beberapa posisi yang istilahnya lebih baik lah daripada sebelumnya ya alhamdulillah. Tapi saya masih dipercaya seperti itu. Dan saya hanya melakukan terbaik di pekerjaan saya, dan apabila itu dinilai baik oleh atasan saya, ya saya siap terima lah seperti itu. Oke. Dari ketika Bapak, sebelum ketika menjabat sebagai Pas Pampres, kemudian sampai dengan menjadi Pangdam saat ini, begitu Bapak, perjalanannya seperti roller coaster begitu ya. Dan tapi kalau misalnya mungkin bisa dipendekin atau dikonklusikan, lebih banyak roller coaster terjadi ketika Bapak berada dalam tubuh Pas Pampres sebagai komandan? Atau bagaimana? Mungkin banyak orang mengukur hanya saya dari Grup A kemudian sampai sekarang kan. Tapi kan perjalanan hidup saya kan dari Letnan 2 sampai dengan ini kan orang nggak tahu kayak gimana. Itu lebih roller coaster lagi Bapak ya? Ya menurut saya itulah perjalanan hidup saya. Saya besar di Kopassus, kemudian saya istilahnya berangkat tugas kemana-mana. Itu kan juga suatu pengalaman yang pernah di Aceh 6 tahun. Saya orang nggak tahu kan. Bertugas di daerah pegunungan. Setelah konflik sih, cuman saya jadi komandan batalion di atas gunung di namanya Kabupaten Benung Meriah. Nah itu juga saya tuangkan dalam buku saya. Ketika saya ke Benung Meriah itu, rupanya Pak Jokowi kan pernah tinggal di Benung Meriah juga ketika beliau menjadi karyawan sebuah perusahaan di sana. Dan itu menjadi saya nggak menyambungi lah. Saya pernah jadi komandan batalion di situ, Pak Jokowi pernah di situ, dan tempatnya berdekatan. Lucunya tuh. Jodoh nggak kemana ya? Benar sekali, saya nggak tahu juga Pak Jokowi ada di situ. Cuma waktu saya di Komandan Batalion saya nggak dengar cerita Pak Jokowi ada di situ. Setelah dia jadi presiden saja, hanya tahu hanya dekat dengan di belakang batalion saya tempat kerja Pak Jokowi itu dulu. Dan bahkan ada bapak angkatnya di Benung Meriah itu teman-temannya. Dan waktu kita ke sana sempat kumpul tuh, ada cerita yang makan enak di yang sederhana di situ dari Danau Toba Kerembele, ada cerita pertama di situ. Itu saya sebutin tuh. Berarti saya dengan Pak Jokowi mengulang kayak bernostalgia ke sana, pulang kampung yang kedua. Karena saya cukup banyak kenal juga di situ beberapa orang di daerah Benung Meriah di Dataran Tinggi Gayo itu. Salah satu daerah yang tidak akan Pak Hasan lupakan begitu ya, termasuk daerah-daerah operasi militer begitu kalau saya boleh rangkum, Timur sekarang Timur Leste, kemudian operasi mengawal izin? Itu operasi Nemangkawi namanya. Nemangkawi di tahun 2019 ya Pak. Mungkin boleh cerita sedikit Pak? Itu kalau Timur saya ketika saya masih muda, Letnan 2 lah, itu masih berkesempatan kita diberikan tugas ke Timur itu. Yang kedua tahun 2000 ke Papua juga. Dan terakhir 2019 saya berpangkat Brigadir Jenderal, saya masih diminta untuk memimpin pasukan Kopassus ke Papua. Itu setelah pernah tugas dari Pas Pampres? Iya, saya Pas Pampres ke Bogor, kemudian saya pindah jadi badannya Kopassus, kebetulan merangkap sebagai kepala operasi pada saat di daerah Papua. Oke. What change Pak Hasan dari selama ini? Pada saat saya bertugas sana sebenarnya kan ya Papua sebenarnya sudah lebih baik lah daripada zaman saya dulu waktu kapten, dan sekarang istilahnya pembangunan sudah banyak terata. Cuma kan karena masih ada gangguan keamanan di sana yang harus ditangani dengan cara-cara yang baik, spesifik juga.
dan pendekatan-pendekatan yang harus tidak hanya pendekatan keamanan saja, tapi pendekatan kesejahteraan yang lebih diutamakan. Itulah yang mungkin menjadi bekal saya juga, dan bahkan cerita tentang Papua ini saya jadikan sebuah buku juga waktu saya Lemhanas gitu tentang pendekatan kesejahteraan bagi bangsa Papua gitu. Ini kayaknya ceritanya banyak banget Bapak, dan ini aja bukunya belum selesai saya bedah begitu. Masih akan ada yang ingin saya gali, terutama dari buku yang Bapak buat ini. Tapi di segmen berikut ya Bapak ya. Baik. Pemirsa, One on One akan segera kembali setelah jeda. Masih bersama saya dan juga Majen TNI Muhammad Hasan. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One, dan saya juga masih bersama dengan Majen TNI Muhammad Hasan. Pak Hasan, alhamdulillah ya, sejak terakhir kali kita ketemu 2017-2018 sampai dengan saat ini masih terlihat sehat, dan juga alhamdulillah gitu, maksudnya tidak kurang suatu apapun begitu. Bapak selama ini cara menjaga kesehatan kemudian juga ketahanan sampai dengan saat ini seperti apa aja Pak? Olahraga rutin mungkin? Ya, olahraga. Saya selalu menjaga stamina saya dengan olahraga semuanya. Saya masih sampai sekarang masih main bola, saya masih main basket. Ya, seru. Karena ya itu passion seperti saya sejalan. Memang saya hobi sekali melaksanakan kegiatan olahraga seperti itu. Dan diturunkan juga kepada anak-anak semua di Makodam ya Bapak ya? Iya, saya minta mereka juga menjaga fisik mereka karena itu sangat dibutuhkan. Ya dua apalagi tugas dari Pegida Group akan lah 7 kilo itu kayak gitu gimana kalau kita buncit, ya, kita bisa pisah di jalan kayak gitu. Aduh, kebayang sih. Dan tapi maksudnya apa ya namanya? Pak Jokowi sendiri juga kan, yaitu selama Bapak bertugas menjaga Pak Jokowi begitu, dan juga Ibu Negara begitu kan, beliau ya juga tidak kekurangan tenaga begitu, kayaknya aktif banget gitu, jalan sana jalan sini, kemudian itu juga membuat Bapak tentunya jarang pulang ke rumah ya. Iya memang. Oke. Dan berupa saya 7 hari mungkin di pendamping beliau 7 hari di pelupannya kan mungkin. Tapi saat itu support dari keluarga bagaimana Pak Hasan? Ya mereka sudah terbiasa lah seperti itu kan, melihat mungkin suami sama ayahnya seperti itu, ya udahlah mereka hanya menunggu juga. Dan kadang-kadang waktu di Bogor saya sering udah ke Bogor aja, kita di Kebun Raya seperti itu aja. Oke, ketemu sama Pak Presiden juga? Sempat beberapa kali sih. Pas Lebaran saya ajak mereka ketemu beliau juga. Karena beliau kan sering buka open house masyarakat itu kan zaman dulu kan, sehingga anak-anak sering saya ajak juga. Oke, anak-anak saat ini ada yang ikut kira-kira mungkin jejak bapaknya? Nggak ada. Anak saya pertama udah kuliah sekarang, semester 7 ya di UI sekarang dia. Padahal dia dulu sebenarnya dia punya kesempatan untuk masuk seperti saya kan, dia lulusan SMA Taruna, Taruna Nusantara. Tapi kan saya tidak pernah memberikan sebuah tekanan untuk seperti saya, sehingga saya bebaskan mereka menentukan pilihan mereka sendiri. Dan anak saya yang pertama yang lulusan SMA tahun 2020 dia memilih untuk kuliah. Sekarang dia kuliah di UI, di Hubungan Internasional di UI. Mungkin siapa tahu ingin mengikuti jejak Pak Presiden Joko Widodo begitu, menjadi presiden selanjutnya. Ya mungkin karena mungkin dia melihat bapaknya kayak capek banget bapak saya ini. Hanya dia nggak termotivasi untuk itu. Tapi saya serah kamu mau jadi apa, yang penting kamu mau jadi apa, yang penting bertanggung jawab sama pilihannya, itu aja. Sampai dengan saat ini mungkin support atau doa dari keluarga, terutama keluarga besar juga begitu yang Bapak ingat dan jadi semangat gitu Bapak untuk bertugas sampai kapanpun nanti. Apa aja Pak? Ya sebenarnya kan latar belakang saya kan saya ini ya orang nggak punya lah seperti itu. Saya sudah yatim di umur 13 tahun. Bapak saya meninggal tahun 1984 di Bandung. Bapak saya tentara dulu, tentara Siliwangi, pangkatnya L2. Saya turut berduka Bapak. Iya, itu zaman saya lulus SD, Bapak saya meninggal. Jadi saya sudah jadi anak yatim sejak tahun 84, dan itu saya tinggal di Bandung dengan ibu saya. Ya itu yang memotivasi saya sekarang ya ibu saya sebenarnya. Walaupun ibu saya sudah meninggal tahun 2014 di Mekah waktu itu. Sekali lagi ya itulah yang sebenarnya menjadi sebuah
motivasi besar buat saya gitu. Walaupun ibu saya nggak ngeliat sampai sekarang, tapi kan menjadi sebuah kebanggaan lah. Dan intinya itulah yang sekarang, dan terlebih sekarang sebutnya keluarga, anak, sama istri yang menjadi motivasi utama bagi saya. Saya memberikan yang terbaik buat mereka dan bisa melihat ayahnya seperti ini udah menjadi kebanggaan buat mereka seperti itu. Saya yakin pasti mereka bangga sekali sama Bapak. Tapi nggak mau jadi tentara dan mereka pengen bidang yang lain katanya. Mungkin supportnya dari sektor lain begitu, karena Bapaknya sudah memberikan contoh, kemudian jadi motivasi. Oke, Pak Hasan, saya mau bahas lagi Pak terkait dengan buku ini ya. Soalnya saya pribadi belum selesai begitu baca bukunya gitu, baru dapat kemarin. Ini ada apa ya namanya? Sebagai sesama orang awak Pak C, orang Sumatera Barat, ada kata-kata filosofi terakhir begitu di apa ya namanya di akhir buku Bapak. Raso jo pareso. Iya. Apa itu Pak? Jadi itu apa? Saya jadikan sebagai penutup cerita dalam buku itu gitu. Saya orang Minang kan, walaupun saya lahir besar di Bandung, tapi ibu bapak saya orang Minang asli, orang Bukit Tinggi. Dan saya banyak belajar tentang budaya Minang, filosofi Minang yang menjadi bekal hidup saya juga sebenarnya kan. Nah dalam sebuah literasi saya membaca itu khususnya buat dalam kehidupan, tapi juga dipakai dalam sebuah filosofi bagi pesilat pendekar Minang. Jadi itu semua saya baca di pesilat Minang yang punya raso di pareso. Rasa itu rasa yang harus dipunyai oleh setiap orang, yang istilahnya empati, kemudian juga termasuk feeling, insting juga itu kan bagian seperti itu. Pareso itu periksa, analisa, kemudian logika juga, dan itu dua-duanya berjalan seiringan, rasa dan periksa. Itu menjadi bagian dari kehidupan yang harus dimiliki oleh seorang dalam filosofi Minang. Termasuk pendekar juga, dia memahami itu juga karena rasanya saya mau menang mau kalah itu juga gitu. Kemudian misalnya cara-cara dia bertindak dengan rasa dia, tapi dia lihat ini seperti ini katanya, dia nggak mungkin lah, hanya dia cari strategi lain. Seperti itu. Kenapa setelah ke Pak Jokowi? Karena Bapak ini kok gitu ya, seperti ini. Mungkin dia bukan orang Minang ya, tapi kan dalam keyakinan bagi seorang Jawa mungkin ya itu sudah jadi kebiasaan beliau. Mungkin istilah di Jawa lain lagi, tapi saya sebagai orang menggambarkan seperti itu. Beliau orang yang punya keseimbangan rasa dan periksanya itu sudah mumpuni lah, sehingga setiap langkah beliau itu tepat. Perhitungan beliau itu pun juga ada hal yang beliau pertimbangkan. Jadi berjalan seiring lah, dan itu harus balance keduanya. Kalau orang Minang bilang raso di bawah naik, pareso di bawah turun, gitu kan. Nah, itu dua-duanya seimbang. Harus seimbang, balance antara itu. Ini nanti akan jadi headline segmen yang ini. Tapi saya nggak tahu nanti ada orang protes, orang Minang protes lagi, masa orang jadi gituin katanya. Ya saya beropini dengan buku saya kan. Sah-sah saja. Sah-sah saja kan. Dan saya punya hak dong sebagai orang Minang ngomong begitu kan. Sebagai sesama orang awak, betul? Iya, semua orang awak gitu. Bangga dong harusnya. Oke, Pak Hasan, apa yang bikin Pak Hasan paling kangen begitu dari keseharian atau rutinitas bersama dengan Pas Pampres dan juga Presiden? Jadi kangennya itu keringat ngejar-ngejar mobil. Karena kan juga saya sekarang ini saya kan Pangdam Jaya yang selalu saya juga ada kegiatan Presiden Jakarta. Ketika kayak kemarin ke pasar Minggu tuh, tiba-tiba beliau datang, wah masakan udah ngumpul Pak Jokowi gitu kan, terus berebut banyak. Saya pengen ikut juga, tiba-tiba dihalangnya sama udah bukan rasanya lagi gitu. Jadi kayak masih terbayang, kebiasaan udah susah hilang. 5 tahun yang lalu kan, 2018, 2016 saya di situ. Tapi itu bisa jadi sebuah, bukan kangen sih, ini kayaknya kita perasaan masih kayak ada grup A seperti itu. Tapi suasananya yang saya senang karena ada sebuah kepuasan ketika kita istilahnya menyelesaikan sebuah tugas dalam satu harian itu, yang mungkin ada beberapa titik kegiatan yang kita ini kan, kemudian kita aman semuanya sampai dengan terakhir kita tidur, itu udah kayaknya suatu hal yang ini lebih lega begitu ya Pak ya. Ya satunya yang buku ini kan bentuk rasa kepuasan saya terhadap apa yang sudah saya lakukan mengawal Jokowi 2 tahun.
Nah, mungkin saya termasuk dan grup A yang paling lama 2 tahun. Iya 2 tahun 2 tahun lebih gitu. Kan biasanya 1 tahun Ya, ya. setahun setengah. Gitu. Jadi lebih banyak lagi pengalaman bersama dengan Pak Presiden kan. Nah terakhir ketika Bapak mau purna tugas sebagai komandan grup A Pas Pampres begitu, ketemu dengan Pak Presiden, mungkin ada obrolan terakhir atau pesan dari Bapak yang membekas? Sebenarnya nggak ada, beliau kan orangnya satu-satu aja kan Pak Jokowi itu. Happy go lucky ya? Cuman ya saya kenal waktu itu dari grup A jadi dan Bogor, ya masih ketemu beliau juga tiap hari situ kan. Istilahnya masih sekitar itu walaupun di luar pagar saya kan. Tapi pada kegiatan itu di Bogor sering beli di Bogor, di kebun raya. Masih ketemu beliau lah, masih lihat muka saya beliau itu kan. Bahkan kalau udah Jumatan saya sering menemani beliau di dalam gitu. Yang bedanya Bapak tidak perlu deg-degan atau maju lagi begitu. Tapi deg-degan juga karena kan istilahnya itu wilayah pengalaman Bapak ya. Cuman tensinya mungkin lebih rendah lah. Oke. Kalau yang sedih mungkin bikin haru begitu Pak, ada nggak? Ada, waktu itu kita sama-sama Pak Jokowi ke mana? Ke Aceh itu ya, ada gempa di Pidi waktu itu. Kita ngeliat korban-korban apa? Yang itu korban setelah tsunami ya. Ada gempa di Aceh cukup besar di Aceh waktu itu, kita melihat korban-korban yang itu saya karena selama di Aceh juga waktu itu saya sempat ada pendekatan juga ya Pak ya. Terus juga melihat korban-korban di Aceh seperti itu. Oke. Dan empati ini juga terlihat dan maksudnya dari Pak Presiden kemudian juga turun kepada Pas Pampres dan begitu ya. Langsung turun ke lapangan kemudian ngecek ke rumah sakit semuanya langsung memberikan bantuan yang cepat kepada. Dan nanti kita langsung dari luar negeri langsung ke PD itu. Kita pulang dari Salita Pembema, cuman kesini di Aceh langsung menuju ke tempat bencana itu. Baik, semangatnya juga menular begitu kepada terutama jurnalis juga yang melihat momen tersebut ya. Mungkin terakhir Pak Hasan sebagai penutup dari dialog kita hari ini begitu. Apakah masih ada begitu atau mungkin Bapak pernah dengar ada miskonsepsi gitu terkait dengan Pas Pampres yang beredar di tengah masyarakat gitu? Kalau masyarakat kan lihatnya Pas Pampres tuh seram, menakutkan, kaku begitu. Ada miskonsepsi yang beredar dan mungkin ini juga bisa menjadi ajakan begitu untuk generasi muda di luar sana yang masih ingin masuk ke ranah militer, mengikuti jejak Bapak dan siapa tahu alhamdulillah nanti juga menjabat sebagai salah satu anggota Pas Pampres. Ya Pas Pampres itu kan keren dijawabkan karena pakai jas, pakai safari gitu. Walaupun dibalik itu tugasnya sangat berat dan sangat beresiko lah gitu. Tapi intinya kan masuk ke Pas Pampres itu kan dipilih dipilih dari beberapa pasukan terbaik di Indonesia ini yang diseleksi untuk masuk ke Pas Pampres khususnya ke grup A ya. Itu kan ada beberapa persyaratan juga yang bisa dilalui oleh mereka gitu. Dan tentunya pelaksanaan tugas kita selalu mengacu pada prosedur sebanyak prosedur dan juga yang karena Pak Jokowi hanya kita mengikuti apa keinginan beliau supaya nyaman seperti itu. Kadang juga kita juga mungkin terlihat berlebihan atau terlihat kayak kasar ya. Contoh kemarin kayak yang kejadian di mana di Bengkulu ya yang ada ketarik itu. Iya. Sebenarnya nggak tahu itu ceritanya bahwa si bupati itu mau nabrak ibu. Menabrak ibu, dia nggak tahu ibu sampai sebelah apa, hanya ditarik lah sama Pas Pampres, bukan ceritanya itu. Nah kayak begitu kan sering terjadi di kita juga, dan bahkan saya mungkin pernah juga bukan melanggar Bapak bilang jangan terlalu keras, jangan terlalu kasar atau gimana gitu. Tetapi kita kadang-kadang melihat ini bahaya nih kalau ini gitu. Tapi hanya pernah seorang juga saya tarik juga dari Bapak karena dia tiba-tiba euforia mau merangkul Bapak, mau salaman gitu, tapi kan bawa ransel atau bawa apa, kita nggak tahu ini apa, itu tarik aja gitu loh. Nah, biasanya itu Bapak excuse terhadap seperti itu gitu, walaupun bilang jangan ini, tapi kan kita lebih tahu. Ya, termasuk aja yang cerita rebutan botol di Madura juga kan gitu saya kan, Bapak itu tiba-tiba ada orang ngasih botol ke dalam mobil kan. Iya, itu kan nggak boleh Bapak. Nggak boleh, saya tarik lah kan kepala botolnya, tapi Bapak udah megang buntutnya, kali tarikan lah kita ntar bahasa aman kan dulu Pak ya. Nah itu saya bawa lah gitu. Bawa sampai ke hotel gitu ketemu orang. Dan dia nanya, tadi apa isinya Pak Hasan? Saya mungkin nggak enak gitu.
Pak, jamu kuat Pak. Aduh Bapak, ada fotonya nggak Pak? Nggak ada itu, nggak ada, kami spontan itu kan saya nggak tahu juga. Gitu. Padahal cukup menarik. Mungkin nanti ada yang tertarik mau bikin film begitu. Itu pasti adegan yang tidak terlupakan soalnya Bapak. Banyak sih. Oke. Dan dadakan beliau itu sangat spontan. Tapi yang paling itu empati beliau terhadap masyarakat sangat tinggi, termasuk terhadap orang di bawahnya lah. Kan dari buku saya ceritakan tentang dia mengunjungi nikahan anak pawang rusa istana. Iya. Itu suatu momen yang menarik buat saya, sangat juga berkesan buat saya. Karena saya langsung bikin videonya. Itu ada video yang saya langsung bikin pakai handphone saya itu. Karena terjadi hampir jam 9 malam, nggak ada lagi protokol, nggak ada, orang media nggak ada semua. Kita udah persiapan mau istirahat lah. Tapi gue bilang saya mau ke tempatnya Pak Ali gitu. Bangun deh. Itu di Bogor kan. Hanya kita semua berangkat lah gitu. Iya. Wow. Dan itu hebatnya Pak Jokowi masuk ke kampung itu, nggak bisa masuk mobil, jalan kaki hampir 500 meter, 300 meter lah ke tempat kawinan yang di pinggir jalan, ya, nggak di gedung, di pinggir jalan, hanya beliau di situ. Yang bersangkutan yang punya hajat itu hampir bubar sebenarnya itu kawinannya udah mau bubar, tapi karena pas datang masyarakat hanya pada ramai lagi, hanya itu lagi ramai lagi. Kemudian pengantinnya udah hampir buka hiasan ya, tapi lagi ke panggung semua. Oke. Itu momen yang mungkin juga unik dan menarik, dan tapi itu empati beliau terhadap bawahannya atau orang di bawahnya sangat tinggi sekali. Oke, jadi siapapun nanti yang akan menjadi Pas Pampres dan seperti apapun karakter dari presiden yang dikawal oleh Pas Pampres, harus siap begitu ya Pak ya? Harus siap, beradaptasi dengan karakter presidennya masing-masing itu. Baik Pak Hasan, aku masih sebenarnya ingin menggali atau bercerita lebih lanjut, tapi udah dikode sama produsernya begitu. Kita sudahi dulu kesempatan dialog kita dalam episode One on One kali ini. Saya berharap masih akan ada lagi kesempatan di lain waktu gitu, untuk One on One episode berikutnya ya bisa dikondisikan begitu ya. Sehat-sehat selalu Pak Maija. Terima kasih Fani. Kita ketemu lagi. Baik. Sukses selalu Bapak ya, sehat-sehat semuanya. Amin. Baik. Dan demikian dialog kita dalam episode One on One kali ini bersama dengan Pangdam Jaya Jayakarta yang juga merupakan Komandan Grup A Pas Pampres periode 2016-2018 Majen TNI Muhammad Hasan. Akhir kata saya Fani Maniar, pamit. Terima kasih, sampai jumpa.